teman-teman pemuda yang ada di rumah, gimana kabarnya nih? Pasti luar biasa. Hari ini kita mau memuji Tuhan teman-teman, karena kita tahu Kristus adalah batu penjuru gereja. Untuk itu kita mau mengangkat lagu pujian Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Batu penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Teman-teman, kita tahu gereja tak akan pernah punah. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa kiranya Engkau mau memberkati ibadah kami Tuhan pada hari ini, dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Tuhan mau fokuskan hati dan pikiran kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman masih pada semangat kan? Karena kita masih mau memuji Tuhan. Teman-teman tahu nggak, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Makanya nggak perlu takut, nggak perlu ragu, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita angkat lagu pujian di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu
kita semua, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk kaum pemuda-pemudi GKU Bekasi 1 di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus kita alami. Kita harus tetap melakukan 3M supaya kita tetap dalam kondisi sehat, dan untuk itu juga kita perlu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga akan sharing bersama dengan Windy. Untuk itu sebelum kita memulai, mari kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur mengucap terima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa menyertai, menjaga kami, memelihara kami mulai dari pagi hingga pada malam hari ini ya Bapa, di dalam segala aktivitas kehidupan kami ya Bapa. Dan di malam hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, di dalam bersama dengan pemuda-pemudi GKU Bekasi 1. Untuk itu ya Bapa, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, berikan kami kekuatan ya Bapa, supaya kami dapat menyampaikan kebenaran-Mu, kebenaran firman Tuhan dengan baik, sehingga firman-Mu akan menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Keluaran 3 bait pertama sampai bait yang ke-14. Keluaran 3 bait pertama sampai bait yang ke-14. Keluaran 3 ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Media. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah,
siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Demikianlah firman Tuhan yang bersabda, Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 3 ayat yang pertama sampai 14. Dan Komisi Pemuda juga telah memberikan tema bertumbuh sebelum melayani. Nah, di dalam firman ini judul perikopnya adalah Musa diutus Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan Musa itu adalah sebagai modal atau dasar bagi Musa yang nantinya akan dipanggil Tuhan untuk melayani, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tuhan sungguh sangat memberikan kehidupan yang baik kepada Musa. Sejak kecil, pada saat dia dilahirkan, Firaun telah memberikan suatu perintah untuk membunuh setiap laki-laki yang lahir pada saat itu. Dan pada saat Musa lahir, akhirnya orang tuanya memberikan kepada putri Firaun untuk diasuh. Jadi dia sejak kecil sudah diasuh di dalam istana. Namun di usia setelah dewasa, dia berjalan-jalan di keluar kerajaannya, dan dia melihat bahwa bangsanya, yaitu bangsa Israel, walaupun dia di istana Mesir, tapi dia adalah, karena dia waktu kecil disusui oleh ibunya sendiri, jadi dia diberikan informasi ataupun pengetahuan mengenai bangsa ataupun orang Israel, bahwa Musa itu adalah orang Israel. Dan dia melihat ada penindasan bangsanya oleh orang Mesir, penindasan terhadap orang Israel oleh bangsa Mesir. Nah, itu dia membuat menjadi hatinya menjadi ingin membebaskan bangsanya sendiri. Dan pada saat itu dia melihat bahwa ada penindasan orang Israel oleh orang Mesir, sehingga dia melakukan tindakan membunuh orang Mesir tersebut. Dan kejadian ini ternyata diketahui juga oleh orang lain, sehingga ini menyebar kepada Raja Firaun, sehingga Raja Firaun mau membunuh Musa, sehingga Musa lari ke Midian. Nah, di sana dia akhirnya ketemu dengan orang Midian, ya, yang pada saat itu putri-putri dari imam di Midian, yang nantinya akan menjadi mertuanya Musa, ya. Karena dia menolong putri-putrinya itu dalam mengambil air di sumur tersebut, memberi minum domba-domba dan membawa air untuk dibawa ke rumah. Nah, kemudian dia di firman yang kita baca ini, pada suatu saat dia melihat ada semak belukar yang
terbakar, nyala api. Tapi semak belukar itu tidak terbakar. Nah, ternyata di situ ada malaikat Tuhan yang meminta dia, intinya adalah untuk Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Nah, di situ Musa merasa tidak siap, belum siap. Panggilan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, Musa merasa belum sanggup, ya, karena dia merasa mungkin di pengalaman hidupnya sebelumnya dia merasa telah membunuh, dan ternyata perbuatan baiknya itu juga tidak semua orang yang suka, ya. Kedua, dia juga merasa dia tidak pandai untuk berkata-kata, ya. Tapi Tuhan memberikan penyertaan kepadanya di ayat 12. Saya baca untuk kita semua. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Jadi Tuhan tetap memberikan penyertaan kepada Musa. Dan ini berlaku juga buat kita ketika kita anak-anak muda saat ini. Habis ya. Lanjut ya. Tadi mulai Juga dari anak-anak muda. berlaku untuk anak-anak muda. 1, 2, 3, action. Dan ini juga berlaku untuk anak-anak muda BKU Bekasi 1 dan juga setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, mungkin saja kita tidak sanggup, ya, karena berbagai alasan, ya, alasan masalah waktu, ada yang masih kuliah, sekolah, ada yang kerja, dan ada yang keterbatasan yang merasa kita belum sanggup untuk melakukan itu. Tapi dari firman ini kita mau ambil, kita mau belajar bahwa Tuhan tidak selalu memanggil orang untuk melayani Tuhan, atau Tuhan tidak selalu memanggil siapapun dalam kondisi yang selalu siap. Karena apa? Karena Tuhan yang akan memberikan kesiapan. Tuhan akan menyertai kita, ya, dalam kondisi saat ini. Jika dipanggil oleh Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Mungkin pengalaman-pengalaman yang lalu itu juga menjadi modal buat kita sebagai fondasi kita untuk kita bisa bertumbuh, ya. Pergumulan-pergumulan hidup kita itu membuat kita menjadi bertumbuh. Istilahnya mungkin jadi naik kelas, ya. Tadinya iman kita yang masih, ya, sebatas, ya, masih kecil lah gitu. Tapi dengan pergumulan, tantangan yang diberikan Tuhan, kita makin bertumbuh. Pada saat Tuhan memanggil kita bisa bertumbuh untuk siap melayani. Dan ketika kita melayani, pasti juga ada pergumulan, dan itu kita terus bertumbuh, selalu bertumbuh terus. Mungkin sebagai penutup, kalau kita mendengar bahwa orang sukses selalu bilang dia sukses itu karena seringkali gagal, seringkali jatuh. Tapi yang penting bukan seberapa banyak kita jatuhnya, tapi seberapa cepat kita bangunnya. Berapa kali pun kita jatuh, tapi kita harus cepat untuk bangun, supaya kita bisa memulai. Jadi bisa saja kita gagal, kita jatuh, tapi kita tetap harus bangun, karena life must be go on, ya. Kita tetap selalu jalan, dan kita tetap yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Apalagi kita di dalam pelayanan, dimanapun pelayanan itu, Tuhan akan selalu menyertai kita. Iya, teman-teman pemuda, hari ini kita sharing bersama dengan Bapak Penatua Mengatur Sirait. Hari ini tema sharing kita adalah bertumbuh sebelum melayani.
Nah, mendengar kata melayani tentu udah gak asing lagi nih buat teman-teman pemuda, khususnya buat teman-teman yang tergabung di dalam kepengurusan, kepanitiaan. Tentu kita sering melakukan yang namanya pelayanan di gereja kita ini. Nah, pasti hari ini biasa aku panggil Om Sirait. Jadi hari ini kita akan sharing bersama dengan Om Sirait tentang melayani. Nah, Om, Ya, Om ini kan adalah majelis di gereja kita ini, GKU Bekasi 1. Tentu banyak pengalaman tentang pelayanan yang Om lakukan di tempat ini. Nah, alasan pertama pada saat Om mau, iya deh aku mau pelayanan di gereja ini, apa sih Om? ya, jadi mungkin sebelum menjawab itu, berarti harus cerita dulu kenapa saya ikut terlibat di dalam pelayanan sebagai majelis. Jadi sebenarnya kan kalau mungkin yang sudah lama di sini pasti tahu saya bukan orang GKU asli di sini ya. Kalau saya karena ada perkawinan, jadi saya ikut di sini gitu kan, dengan ya istri saya yang sekarang gitu kan, ya baru sudah balok. Jadi dari situ setelah kami married ya, kami masih tinggal di Galaksi waktu itu ya, dan kami sering mengantar anak-anak waktu itu, Daniel yang melanda masih kecil-kecil ke gereja gitu kan. Nah, kami langsung ikut ibadah jam 9. Jadi kalau sekolah minggu kan jam 7 ya. Terus selalu anak-anak juga ikut gitu kan. Nah, saya nggak tahu persisnya apa. Saya juga bertanya-tanya sebenarnya kenapa saya setelah beberapa tahun jadi jemaat di sini setelah merit lah ya. Ada yang datang untuk meminta menjadi majelis gitu kan. Apakah karena saya sering-sering mengantar itu, kemudian sering ikut ibadah, ya, ikut juga terlibat di dalam ibadah rumah tangga, gitu ya. Nah, itu mungkin yang memang ketika ditanyakan juga, saya pertanyakan seperti itu. Jadi, ya, mungkin yang dilihat adalah seringnya untuk beribadah mulai dari nganter, ya, itu mungkin yang dilihat. Karena kalau saya sendiri, saya juga kaget sebenarnya ya, karena sebenarnya saya bukan orang GKU dari awal gitu ya, karena kalau saya kan awalnya dari HKBP ya, saya tinggal di Pulau Mas, Jakarta Timur. Memang saya juga waktu kecil memang saya udah ikut sekolah minggu, ikut remaja, pemuda. Cuman pemuda sebenarnya saya juga nggak terlalu aktif ya. Tapi saya selalu mengikuti ibadah-ibadahnya. Itu aja mungkin. Jadi itu cerita awalnya kenapa cerita bisa awal. sampai tergabung Ya. terus diangkat jadi majelis. Nah, pada saat Om ditanya sama gembala sidang saat itu kan, apakah mau ya, berbeban sebagai seorang majelis khususnya di jemaat GKU Bekasi 1, saat itu alasan utama Om untuk jawab iya dengan sepenuh hati itu apa Om? ya, jadi karena itu adalah harus dari semua sisi rumah ya, jadi Iya. istri, pasangan hidup sama anak-anak. Jadi saya kumpulin. Jadi saya selalu ya istilahnya demokratis lah ya. Karena kalau saya bilang saya sanggup, saya mau menerima panggilan itu. Tapi misalnya pasangan hidupnya masih belum gitu, ya entah alasan apapun. Jadi sebelum itu memang saya sudah diskusikan sebelum, karena kan kebetulan waktu itu memang pas di hari itu, tapi janjinya misalnya ditelepon hari Minggu ya, minggu setelah ibadah kali ya, lupa. Tapi datangnya sore gitu. Jadi masih ada waktu kami untuk berdiskusi gitu. Nah, di situ yang pasti saya memang sudah berdoa dulu supaya kalau saya jawab iya melayani, berarti saya melayani sungguh-sungguh gitu. Dengan tulus, dan setelah dari saya dulu baru dengan istri, dan juga anak-anak kan masih kecil waktu itu, jadi dia mungkin cuma dengar-dengar aja. Tapi yang terutama dengan istri, jadi kedua-duanya oke, ya udah jalan. Jadi karena itu harus ada dukungan dari pasangan hidupnya. Ya itu sih. Udah berapa lama sih Om jadinya untuk pelayanan di GKU Bekasi 1 ini? Berarti sudah masuk 2 periode. Ini kan periode sekarang
udah 2 periode berarti Udah masuk 10 10 tahun. Oke. Pasti selama hampir 10 tahun ini kan banyak banget ya Om pengalaman. Jangankan 10 tahun, mungkin teman-teman pemuda juga yang baru gabung dalam kepengurusan yang baru setahun atau baru ikut penelitian yang sebulan 2 bulan tuh langsung bisa merasakan pengalaman-pengalaman yang seru banget, ya kan Om? Dan banyak banget rintangan-rintangannya, hal-hal kecil yang jadi besar juga banyak gitu. Tentu ada pengalaman yang berkesan selama Om pelayanan di sini. Boleh diceritain nggak sih Om pengalaman yang paling berkesan yang Om rasain selama melayani di tempat ini? Ya, pengalaman sebenarnya berkesan, tapi yang paling berkesan itu mungkin pas pertama kali diminta untuk melayani firman, membawa firman ya. Iya. Iya. Bayangkan saya, yaitu pertama itu yang menjadi permasalahan adalah alasan sih sebenarnya, tapi itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu biasa untuk mengelak ya. Jangan saya dulu gitu, nanti dulu yang lain dulu. Nah, karena itu waktu periode pertama saya masih di Aken. Iya. Jadi alasannya yang saya buat adalah gini, saya masih belum sanggup memberikan atau membawa firman, berikan khotbah, karena saya sendiri hidup saya masih seperti ini gitu. Saya merasa kalau saya berfirman sesuatu yang firman itu ternyata belum saya lakukan di dalam kehidupan saya, itu membebani saya. Itu alasannya. Itu alasan saya yang selalu saya buat gitu kan. Tapi akhirnya ada yang memberikan masukan-masukan, ya itu akhirnya saya merubah diri saya sendiri. Itu karena tadi saya bilang itu alasan aja gitu kan, alasan aja, karena sebenarnya memang ya kita harus berani juga untuk menyampaikan, itu adalah tugas dan tanggung jawab sebagai majelis ya. Jadi akhirnya saya diberikan juga suatu pencerahan lah ya, yang mungkin juga dari kita mendengar firman Tuhan, dari khotbah, dari sharing gitu ya. Itu yang membuat saya berani akhirnya. Dan tadi yang tanya Windy itu apa yang berkesannya itu, saya sungguh-sungguh di awal itu sangat gemetar ya, apalagi mempersiapkannya gitu kan, mempersiapkan materi khotbah itu, aduh, sangat sulit gitu loh. Selain yang tadi ya, yang sebenarnya itu walaupun sebagai alasan itu memang menjadi suatu yang membuat kita itu harus, kalau mau bawa firmannya misalnya katakanlah jangan emosional, padahal saya masih emosional gitu kan. Nah itu jadi kan membebani kan. Nah itu mempersiapkan materi, bahwa firman itu juga belum bisa saya lakukan. Nah itu yang membuat saya istilahnya kalau tadi Winnie bilang paling berkesan itu sangat sulit ya, sangat sulit, dan memang sangat membuat saya menjadi kurang percaya diri. Bisa juga seperti itu, jadi perang juga gitu di dalam diri saya sendiri gitu, perang. Kalau mau menyatakan firman ini berarti saya juga harus berubah. Iya, harus berubah gitu. Jadi setiap itu mulai dari situ ya, pertama kan materinya susah tuh ya. Iya. Kalau orang mungkin saya tuh mungkin bisa sebulan gitu mempersiapkan itu ya. Dan saya itu harus cuti. Pas hari H itu saya harus cuti karena di situ finalnya gitu kan, hari Kamis gitu kan. Saya biasanya harus cuti karena kenapa? Kalau saya nggak cuti, takutnya nanti ada pekerjaan saya kan nggak bisa ditetapkan ya. Ntar tiba-tiba ada telepon dari customer, saya harus ke sana, atau paling tidak saya harus koordinasi gitu dengan tim. Ini harus dikerjakan karena ada respon time yang ada SLA yang harus dikerjakan, yang harus ketat dilakukan. Dan itu yang paling berkesan mungkin yang membuat saya, yaitu pertama kali untuk diminta untuk membawa firman. Nah tadi kan Om bilang kalau Om sampai cuti tuh waktu itu berarti ada pengorbanan waktu, kerjaan juga.
Nah, mungkin juga ada materi yang dikeluarkan. Pernah nggak sih Om ngerasa, wah rugi banget nih karena udah banyak yang dikorbanin hanya untuk pelayanan ini? Kalau masalah rugi sih enggak sih. Enggak. Merasa rugi. Kalau rugi itu enggak ada sih. Karena saya cuti sih. Jadi kan kalau cuti itu memang ada hak kita kan untuk cuti. Kecuali saya minta izin. Nah itu berarti saya nggak mau minta izin. Kenapa? Nanti kalau minta izin tetap aja diganggu gitu loh. Oh, iya. Tapi kalau cuti saya punya ada bukti gitu loh bahwa saya ini tolong untuk saat ini kalau bisa jangan diganggu dulu gitu. Jadi bisa fokus. Iya bisa fokus. Nah, oke Om, selanjutnya di dalam pelayanan ini tentu pasti Om pernah ngerasain yang namanya capek. Udah capek-capek ngeluarin waktu, tenaga, pikiran, mungkin juga materi, tapi tetap aja masalahnya ada aja, rintangannya banyak banget gitu di dalam pelayanan. Nah, pada saat Om merasa capek, jenuh, mumet, pusing gitu, ditambah lagi kerjaan yang banyak yang harus Om selesaiin di kantor, belum lagi ngurusin keluarga, bagaimana cara Om mengatasi semuanya itu supaya semuanya tetap berjalan sesuai dengan apa yang harus dijalankan? Ya kalau di awal-awal mungkin ini karena saya juga hidup saya tuh maunya saya lebih baik setiap hari. Namun kalau dia pertanyaan ini mungkin kalau di awal-awal ya saya mungkin jadinya istilahnya ya udah ngeles aja gitu loh. Misalnya nih ngeles. Jadi maksudnya mungkin saya pernah lakukan itu ya. Jadi kalau misalnya diminta untuk ini diminta pelayanan ya saya nggak usah dulu lah gitu kan. Itu kan karena udah ke bawah ini kan tadi capek ya. Jadi itu saya akuin pernah terjadi gitu. Jadi saya menghindar dulu gitu. Walaupun sebenarnya misalnya Pak Pendeta minta saya diajak katakanlah untuk melayani ya, membantu, saya bilang aja itu saya ada acara, itu bohong padahal ini terus terang misalnya itu bohong misalnya, itu sebenarnya acaranya bisa diakalin lah gitu ya. Jadi sebenarnya memang ada tapi bisa diakalin gitu, dan itu artinya saya ngeles gitu loh, saya ngeles ya. Tapi ya di saat-saat ini saya berusaha untuk tidak seperti itu lagi gitu. Itu sih. Hal apa yang paling menyakitkan menurut Om nih selama Om melakukan pelayanan di sini? Ini sih kembali ke lebih kepada diri kita ya. Artinya kalau kita bisa melihat suatu kondisi tertentu itu menjadi buat kita tidak baik, itu akan menjadi tidak baik. Tapi itu lebih kepada di internal sih. Jadi kadang-kadang gini, terutama di saat-saat kita sebenarnya punya komitmen bersama ya, tapi komitmen itu tidak dilakukan. Nah itu yang membuat tadi yang ditanya. Jadi Sakitnya tuh di sini. iya gitu loh. Cuman itu jadi jangan membuat alasan juga, karena kan ya kita kadang-kadang harus juga melihat kondisi teman-teman sepelayanan kita ya. Ya mungkin cara pandangnya berbeda ya. Ya jadi ini misalnya katakanlah contohnya kayak yang di rapat gitu ya. Di rapat itu sudah disepakati, tapi ternyata ada yang tidak mengikuti komitmen tersebut. Nah, itu kadang-kadang salah satu contohnya yang membuat menjadi terbebani sampai sakit gitu ya. Cuman itu masalahnya ya, kalau saya bilang sekarang ya itu masalahnya di kita juga. Artinya itu memang pasti ada terjadi, tapi kita harus bisa mengatasinya itu sih Win. Iya, kalau aku Om, kalau mau jujur nih Om, di kepengurusan pemuda sama kayak Om. Namanya rasa capek, lelah, pengen marah-marah, itu kayaknya udah sering sampai akhirnya berhenti marah sama teman-teman. Karena kan kalau di usia aku ini kan, dan ketemu sama teman-teman yang usianya masih di bawah aku itu labil banget gitu Om. Jadi
bisa aja hari ini ya, besok enggak gitu. Nah, jujur pada saat ngalamin yang kayak gitu, aduh sering banget yang namanya kecewa. Kecewanya tuh gini, kalau dibilang sekolah, semua juga sekolah, sama. Dibilang bekerja, ya sama, kita juga kerja. Dibilang punya kesibukan lain, aktivitas lain, sama gitu. Karena ya kita berada di fase yang sama, bukan fase yang berbeda gitu. Cuman terkadang teman-teman ya masih punya pandangan yang ada dia, udah dia aja lah gitu. Jadi bergantung sama orang lain, sehingga akhirnya tumpuan beban semua itu jadi satu. Pelayanan harus jalan, kerjaan harus jalan, yang lain juga harus jalan untuk iringan. Itulah rasa-rasa kecewa. Tapi justru dari situ kita belajar. Aku belajar bahwa memang yang namanya mau melayani itu bukan melihat siapa yang bareng gue untuk melayani, tetapi siapa yang gue layani gitu. Jadi kalau kita cuma ngelihat, aduh siapa nih yang bantuin nih, aduh siapa lagi nih yang nemenin, siapa lagi yang bantuin pegang ini tuh, itu akan membuat diri kita jadi capek. Itu yang membuat pikiran kita nambah, stres kita nambah. Tapi kalau misalkan kita fokus, semuanya memang untuk Tuhan ya, karena memang kita udah dikasih semuanya sama Tuhan ya, kita harus balikin lagi sama Tuhan. Ya kita bisa nikmatin semuanya dengan sukacita. Benar sekali. Makanya aku sekarang lebih ke bersyukur sama teman-teman pemuda yang masih mau bareng-bareng untuk mengejar siapa yang kita layani. Cuman yang benar-benar setiap Sabtunya atau mungkin 2 minggu sekali mereka komit untuk mau pulang sampai semalam apapun, yang penting selesai untuk tugas pelayanan mereka. Nah itu mungkin yang membuat aku semangat. Melihat mereka, melihat teman-teman mau bantuin, itu menjadi semangat, motivasi untuk ternyata di saat kita memutuskan untuk mau melayani Tuhan, pasti semua Tuhan kasih jalan. Yang tadinya nggak ada, yang kelihatannya nggak ada, tapi tiba-tiba semuanya mau bergandengan tangan karena ya memang untuk melayani nama Tuhan. Gitu. Jadi pasti segala rasa capek, lelah, kecewa semua akan digantikan dengan sukacita yang luar biasa yang Tuhan kasih. Sama seperti yang Om alami. Berarti memang luar biasa banget teman-teman untuk sharing kita hari ini. Pesan terakhir dari Om untuk teman-teman pemuda saat ini yang mungkin mereka masih fokus dengan dunianya dan belum terketuk untuk mau melayani Tuhan gitu. Apa yang mau Om sampaikan? Ya, jadi kita bisa belajar dari tadi sharing dan juga dari firman ini bahwa ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, kita nggak usah ragu-ragu untuk mengikutinya. Atau bahkan jangan kita menolaknya. Kita harus mengambil sikap untuk mengatakan yes, saya mau melayani Tuhan. Pelayanan itu bisa macam-macam, besar kecil peran kita, apapun kita jalani. Dan saat ini pemuda-pemudi GKI Bekasi 1, jadi ketika diminta Tuhan ataupun sebenarnya kalau kita mempunyai kesadaran untuk melayani, itu sebenarnya udah ada memang signal-signal dari Tuhan untuk meminta kita untuk ayo lakukan pelayanan di GKI Bekasi 1. Jadi jangan pernah menolak ya, karena semakin sibuk kita, kemudian kita juga ikut melayani, pekerjaan-pekerjaan yang lain tetap akan berjalan dengan baik. Apalagi kalau kita hanya kuliah saja, ya sebenarnya masih ada waktu, tapi kita punya alasan atau reason tertentu ya, alasan doang gitu ya. Itu hanya alasan sebenarnya. Itu tadi yang saya maksudkan. Jangan kita membuat alasan-alasan sendiri atau kita bilang sibuk lah dan segala macam. Tetapi dengan kondisi kita saat ini, bahkan kondisi sesibuk apapun, kita masih ada diberikan waktu oleh Tuhan untuk melayani. Jadi apapun kegiatan pekerjaan kita, kondisi kita saat ini, kita harus melayani Tuhan. Demikian. Ya, kita tutup dengan doa, silakan. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan juga kami sudah sharing dengan Windy untuk tema kami pada saat ini yang Komisi Pemuda berikan
bertumbuh sebelum melayani. Ya Bapa, kiranya firman yang telah dibacakan, telah kami dengar, dan juga sharing yang telah dilakukan itu bisa membuat pemuda-pemudi GKA Bekasi 1 yang belum melayani mau melayani bersama dengan Komisi Pemuda di GKA Bekasi 1. Apapun peran, apapun pelayanan yang dilakukan, sekecil apapun, itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sentuh pemuda-pemudi GKA Bekasi 1 dimanapun berada ya Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Mereka mau melayani Engkau ya Bapa di dalam segala segi kehidupan, dan juga mau bergabung dengan Komisi Pemuda melakukan ibadah-ibadah baik secara live maupun secara tatap muka ya Bapak, jika nanti kondisi pandemi ini sudah berlalu ya Bapak. Engkau yang sertai berkati Komisi Pemuda ya Bapak, pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, dan seluruh anggota dari Komisi Pemuda dimanapun berada ya Bapak. Engkau yang sertai berkati mereka ya Bapak. Begitu juga koordinator Majelis Pemuda, Bapak Penatua Parlim Perlindungan Damani juga sertai berkati bersama keluarganya ya Bapak. Biarlah segala program-program Komisi Pemuda ya Bapak, Engkau juga mau sertai berkati ya Bapak. Dan juga kami berdoa Bapak untuk rencana Natal GKA Bekasi 1 di tahun 2020 ini ya Bapak. Engkau mau berkati sertai segala persiapan acara dan juga usaha dana yang dilakukan ya Bapak, dan segala peralatan-peralatan untuk live streaming yang nantinya akan dilakukan. Engkau sertai berkati semuanya ya Bapak. Begitu juga sumber daya yang akan melakukan pelayanan ya Bapak, baik dari Komisi Pemuda, dari majelis, dari para diaken, dan juga jemaat. Engkau yang sertai berkati ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Engkau berkati Komisi Pemuda seluruhnya ya Bapak, dari di GKA Bekasi 1 ya Bapak. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, pada saat ini kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Katakan seperti rusa. seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
Tuhan. Kita minta ampun ke Tuhan akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Seringkali kita lupa dan menjauh dari Tuhan. Kita menganggap bahwa sesuatu di dunia ini lebih penting daripada Tuhan. Padahal kita tahu hanya Tuhanlah hasrat dan kekuasaan kita. Tuhan telah memberikan apapun yang terbaik untuk kita. Namun seringkali kita mengeluh, meminta lebih ke Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita menyembah Dia, kita berserah ke Tuhan, kita minta ampun ke Dia. Seperti rusa yang rindu akan aliran sungainya, begitu juga kita teman-teman. Katakan, Engkau kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan masa hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segala. Kita katakan lagi nama Dia dengan sungguh-sungguh. Kita berserah ke Dia, kita panggil namanya, kita percaya. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan nama Dia dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Yesus, ini hati kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur Tuhan untuk hari yang luar biasa. Tuhan memberkati ibadah kami dari tadi awal hingga akhirnya Tuhan. Kiranya hidup kami dapat memberkati orang lain, berguna bagi sekitar kami Tuhan. Dan kiranya juga Engkau mau mengampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kami minta ampun Tuhan kepadamu Tuhan. Ampuni dan layakkanlah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan ibadah pemuda pada hari ini. Jangan lupa untuk saksikan ibadah pemuda setiap hari Sabtu jam 6 sore di YouTube Pemuda GKU Bekasi 1. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.